Jadi hari ini merespon menindaklanjuti apa yang kemarin disampaikan, karena kan waktu tenggang peretasan dari pagi sampai siang itu ternyata ada korban, dan bukan hanya satu orang, ternyata ada beberapa korban DM saya langsung gitu, ada lagi korban. Jadi ada beberapa. Untuk itu, supaya kemudian ini lebih clear dan disampaikan ke para korban, saya juga ikut prihatin ya. Jadi melalui akun IG-nya Mas Ahmad Dhani itu dilakukan penipuan ya oleh penjahat nih ya, oleh peretas, dan mengakibatkan kerugian, ada korban dan ada beberapa ternyata. Untung pulih itu dalam beberapa jam. Oleh karena itu Mas Dhani dan saya sebagai kuasa hukumnya itu punya tanggung jawab moral bahwa ini harus diusut tuntas, dan benar-benar bahwa akun dalam masa peretasan itu betul-betul memang dihack ya. Jadi kita buat laporan pada kepolisian karena Mas Dhani domisilinya di Jakarta Selatan, dan ini bukan kasus yang sifatnya dengan orang lain, tapi kemudian lebih pada peretasan, cukup domisili dekat dengan Mas Dhani di Polres Jakarta Selatan. Kita buat laporan ini ya, laporan tentang peretasan atau akses ilegal, bahwa betul-betul bahwa tanggal kemarin itu akunnya Mas Dhani diretas ya. Jadi kita sudah buat laporan, dan tentu yang disangkakan ini jelas di pasal 322 ya kalau nggak salah, karena pasalnya ini kan sudah berubah dengan KUHP yang baru ya, dikompilasi dalam KUHP, bukan lagi kemudian memakai undang-undang ITE. Jadi pasal tentang peretasan, tentang akses ilegal. Bang, tindak penipuannya seperti apa sih Bang yang sudah dilakukan? Jadi modus penipuannya itu dia posting emas, jualan emas dengan iming-iming harga murah, mengatasnamakan tadi akun IG Mas Dhani. Orang wajar saja mungkin karena di situ dia percaya karena ini akun verified, dan ini yang bahaya sebetulnya. Kok akun verified bisa kemudian dijebol begitu, diretas? Nah, ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita semua dan Kementerian Komdigi ya. Jangan sampai kemudian harus mewanti-wanti Meta bahwa yang namanya akun yang verified, apalagi milik pejabat negara, tidak seharusnya itu bisa diretas, ya kan? Ya kan? Ini bahaya juga. Nanti satu waktu bukan hanya Mas Dhani, tapi yang lainnya, masyarakat yang punya akun yang verified itu juga sangat tidak aman. Nah, ini tentu menjadi pelajaran kita bersama. Dan mudah-mudahan pelakunya bisa kemudian mempertanggungjawabkan dan ketemulah begitu. Terakhir sih dilacak itu ini dari Indonesia Timur lah ininya gitu ya, wilayahnya. Cuman kita kan belum pasti nih, biar nanti kepolisian yang kemudian melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kayak gitu. Kalau dari korban yang sudah kena tipu ya, mengadu ke abang gitu, mereka mengalami kerugian berapa aja Bang? Ya, ada yang 40 juta, ada yang 20 juta gitu. Jadi totalnya berapa Bang? korban berapa? Dari yang kemarin terakhir? Angkanya? Bukan Total akun Tiga korban. tiga akun ya yang Tiga, ditipu. Berarti totalnya. Nah, yang baru itu tadi menyampaikan totalnya 60 juta ya kalau nggak salah. 60 juta. Jadi 40. 20, nah yang satu lagi saya lupa nih. Khawatir nanti salah. Tapi ada 3 orang. Tapi akun Instagramnya sendiri sudah kembali ya, Bang? Udah pulih, sudah kembali. Ya. Tadi pun saya berkomunikasi di DM dengan korban. Ya saya arahkan juga untuk lapor polisi, begitu. Kalaupun di Jakarta Selatan, saya nanti bisa bantu juga sekalian untuk kemudian membuat proses laporan. Kasihan juga. So, ini kan sejak kan kapan meminta pertanggungjawaban ke Pak Ade ya Bang? Artinya dari pihak Pak Ade apakah hanya mendukung laporan yang sama atau memang ada Memang meminta pertanggungjawaban? Kemarin Pak Ade bilang keterangan demikian. Hanya menyampaikan informasi saja, dan hanya menyampaikan informasi, dan ada satu yang juga pakai lawyer menyampaikan bahwa
dia tertipu oleh akun ini. Pak D udah menyampaikan bahwa itu akunnya sedang diretas. Mereka sama-sama diarahkan, kalaupun mau ya sama-sama kita buat laporan ke kepolisian. Jadi nggak minta pertanggungjawaban karena tahu itu akun memang diretas. Sejauh ini ada rasa simpati nggak Bang, Pak Ade buat ganti korban? Ya secara tentu langsung? sangat prihatin, tapi kalau ganti ini kan juga sama-sama korban juga nih Ban ini. Pertama nama baiknya tercemar, bisnisnya terbengkalai melalui akun IG-nya, ya kan? Terus kemudian diatasnamakan melakukan penipuan, kan sangat-sangat merugikan dan sama-sama korban. Tapi yang jelas soal keprihatinan tentu kita sama-sama prihatin kepada korban. Kita sampaikan apa yang kita bisa bantu, proses hukumnya kita bantu gitu. Tapi kalau soal mengganti saya belum terkonfirmasi itu dari Pak D ya. Dari korban-korban sendiri mungkin udah ada yang menyampaikan mau ikut bikin laporan ke polisi. Ada, udah katanya Pak lawyer saya mau jadi saksinya, saya pengen orang ini ketangkap, begitulah kurang lebih. Jadi saya bilang saya masukin kamu di saksi laporan. Ada salah satu korban lewat DM. Tapi dari Pak Ada Mulai Ya, motif penipuan itu sejak kapan? mau penipuan baru diketahui pagi jam 6.30 lah gitu, pagi-pagi itu. Kalau dari pihak abang ada nggak dugaan pelakunya siapa mungkin atau pekerjaannya seperti apa gitu bang? Oh kalau saya nggak ini ya belum ya. Khawatir kalau berandai-andai kan. Hanya dari teman-teman yang mengurusi, termasuk dengan ada dari orang Meta itu, titik posisinya melakukan hack itu di sana katanya gitu. Kalau pekerjaannya nggak tahu ya bang? Oh, cuman pekerjaan profil orangnya kita belum tahu. Biarlah itu ranahnya penyidik saya kira. Gitu. Bang, ini kan pelaku di luar kota ya, Pak Ade sendiri Iya, iya. nggak sih Bang akan tertangkap gitu? Mudah-mudahan karena kelihatannya katanya ini residivis berkali-kali nih. Kelompok ini nih gitu melakukan hack ya kan. Cuman di dunia begini kita kan agak sulit, tapi saya percaya kepada pihak kepolisian, mudah-mudahan ini bisa tertangkaplah, kasihan banyak korban dan Mas Dhani juga sangat dirugikan gitu. Tapi dari Pak D sendiri ada antisipasi nggak sih Bang biar tidak diretas kembali? Sudah antisipasi deh, agak mengencangkan sedikit ini apa proteksinya. Apalagi sekarang sementara Dipegang siapa Bang? dipegang Mbak Mulan dulu tuh. Bang Adrian, saksi sendiri berarti ditaruh di berapa saksi untuk laporan hari ini? 2 orang. Iya, Termasuk salah satunya korban. korban dan Iya. Pak dia. Ada rekannya. Oh, ada rekannya juga. Memang itu Oh iya, itu akun itu siapa tuh? Agung ini salah satu rekan kuasa hukum. Oke, siap. Jadi pelapor mau Agak angkat diwakili. bang, iya bang, diangkat bang. Oh iya ini. Nomor LP-nya. Ini nomor LP-nya nih. Sebutin Bang boleh Bang? Ya ini nomor LP-nya. Saya foto dulu. Ya, ini nomor LP-nya. Kalau Agung ini pelapornya, ya. Ini akunnya akun Ahmad Dhani Official. Berarti diwakili oleh Pak Agung rekan lawyer dari Bang Adin ya? Iya, betul. Itu. Masyarakat ke Mas Agung. Ya. Jadi berarti Pak Ade Iya, akan diperiksa apa gimana bang? Gimana? Nanti akan ada pemeriksaan Pak Ade. Pak Ade mungkin akan dipanggil untuk dimintain. Iya, tentu selanjutnya setelah laporan proses pemanggilan saksi, BAP, ya kan, juga kita nanti barang bukti kita akan sampaikan. Termasuk salah satunya barang bukti itu adalah warning yang melalui email, yang permintaan perubahan akses itu kan yang menjadi bukti bahwa itu diretas. Nah itu kita sampaikan. Juga nanti saksi termasuk Pak Ade sendiri juga nanti hadir ya. Jadi pasalnya ini pasal 332 KUHP yang sekarang ya, tentang akses ilegal. Oke. Cukup ya, makasih ya. Mohon maaf tadi saya ini